Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Kamis 23 Januari 2025, kita akan menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan dan tetaplah semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga kita semakin dipimpin dan semakin diarahkan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita satu hari ini, mari kita awali dengan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami, sehingga kami semakin dikuatkan dan semakin dimampukan mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sepekan di Almanak Gereja Metodis Indonesia tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya berharap seluruh jemaat membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Amin. Tema dipulihkan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Nama Yesaya memiliki arti Tuhan adalah penyelamat. Ia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi. Dalam usia kurang lebih 25 tahun, ia menjadi penasehat para raja di kerajaan Yehuda Israel. Latar belakang kitab Yesaya adalah setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala, yaitu dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Terjadi kemerosotan moral, terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kemunduran iman orang Israel, Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat dalam menyampaikan pesan Allah dan mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah, juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Allah sebenarnya tidak menginginkan umatnya sengsara dan menderita. Allah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia sebagai pelajaran untuk mendidik manusia. Nubuatan Yesaya itu berisi ancaman dan janji-janji, memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka seorang juru selamat. 1-4. Pada tahun kematian Raja Uzia, Yesaya dipersiapkan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang-orang Israel. Pesan-pesan itu supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran Allah. Allah memberikan penglihatan-penglihatan tersebut kepada Yesaya secara khusus untuk memproses dia agar dia dapat yakin dan percaya kepada Allah yang mengutus dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, penglihatan ini memberikan Yesaya pemahaman yang tepat tentang amanat dan panggilannya. Penglihatan ini menyatakan salah satu pokok utama kitab ini, yaitu bahwa kemuliaan, keagungan dan kekudusan Allah. Allah duduk di tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya sangatlah panjang sampai memenuhi bait suci. Para serafin berseru bersaut-sautan dengan menyatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Suara seruan mereka yang menggoncangkan atas ambang pintu dan rumah itu pun dipenuhi dengan asap.
Sebenarnya, siapakah serafin ini? Nama serafin berasal dari bahasa Latin dan mengandung konotasi religius yang mendalam. Karena nama ini terutama dikaitkan dengan makhluk surgawi yang dikenal sebagai malaikat. Dalam bahasa Latin, nama serafin berasal dari kata seraf yang mempunyai arti terbakar. Serafin dianggap sebagai malaikat tingkat tinggi yang sering digambarkan sebagai makhluk bersayap 6 yang berapi-api. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi untuk melayang-layang. Mereka diyakini tinggal di hadirat Tuhan, terus-menerus memuji dan menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu nama serafin melambangkan kemurnian ilahi, keindahan surgawi, dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Sepanjang sejarah nama serafin telah dikaitkan dengan berbagai teks dan tradisi keagamaan. Dalam tulisan-tulisan keagamaan seperti Alkitab Ibrani, khususnya dalam kitab Yesaya, serafin digambarkan sebagai makhluk agung yang mengelilingi tahta Tuhan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang kuat dan menakjubkan, yang memancarkan cahaya surgawi. Ayat 5. Di hadapan seluruh kekudusan Tuhan, Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaan dan kenajisannya sendiri, khususnya dalam kaitan dengan tutur katanya. Ia juga menyadari akibat melihat Tuhan berhadapan muka dengannya, sehingga ia menjadi ketakutan. Tuhan kemudian membersihkan mulut dan hatinya, dan menjadikannya dia layak untuk tetap berada di hadapannya selaku hamba dan nabi dari Yang Maha Kudus Allah Israel. Semua orang yang menghampiri Allah harus diampuni dahulu dosa-dosanya, dan hati mereka disucikan oleh Roh Kudus, karena hanya Allah dapat menyediakan kesucian yang dituntutnya. Yesaya sebelum menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabi bangsanya, ternyata dia seorang yang najis bibir. Artinya apa yang diucapkan melalui bibirnya itu najis, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui kebenarannya. Yesaya menjadi orang yang najis bibir karena bangsanya pun ternyata najis bibir. Jadi seperti orang-orang yang sama sakitnya di sebuah wilayah yang sedang terserang wabah penyakit tertentu. Artinya najis bibir pada saat itu sudah menjadi sebuah ciri khas, menjadi sebuah budaya dan karakter bangsa Israel pada waktu itu. Jadi jika kita harus sadar bahwa apa yang buruk dalam sebuah komunitas yang kecil maupun yang besar bisa menular pada orang-orang yang tinggal di dalam komunitas itu. Karena itulah kita perlu menjaga hati kita supaya tetap murni dan kudus, menjaga pikiran kita dari pola pikir yang jahat, berkata-kata dengan baik, dan tidak mengucapkan sesuatu yang salah tentang Tuhan dan kebenarannya. Menjaga diri sendiri, jangan sampai sama seperti orang kebanyakan yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Orang yang sehat memiliki imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang baik dan kuat. Ini seperti sebuah benteng pertahanan saat menghadapi serangan dari musuh. Kebenaran firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, itulah imunitas bagi kerohanian kita. Meskipun ada banyak hal-hal yang buruk yang coba masuk dalam hati dan pikiran kita, namun bisa dihalau keluar. Tapi jika kerohanian kita lemah, maka apa yang jahat dan najis bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita hidup seperti orang fasik, tidak lagi menyukai kebenaran firman Tuhan. Perlahan tapi pasti akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemurtadan tidak terjadi dengan tiba-tiba, pasti ada bibitnya yang seiring perjalanan waktu. Bibit ini bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Kenajisan bisa berujung pada kemurtadan. Sebagaimana Nabi Yesaya dipulihkan oleh Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita dipulihkan secara pribadi. Sebelum kita membawa kabar baik, diri kita dikoreksi dan disucikan dan dikuduskan oleh Allah, sehingga kita dipersiapkan untuk membawa kabar baik, kabar sukacita kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan dimanapun kita berada. Karena itu jagalah hati, pikiran dan perkataan kita.
Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Siapkan diri, jangan menjadi najis dalam segala hal, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selidiki hati kami dan pulihkan kami Tuhan, sehingga kami disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Segala dosa-dosa kami Tuhan Kau ampuni, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, membawa kabar baik, kabar sukacita, sebagai orang yang setia mengikut Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam satu hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Tambahkan kami kesehatan, bukalah jalan keluar bagi kami di dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau mampukan kami untuk dapat menikmati kebahagiaan di dalam satu hari ini. Mungkin dalam pergumulan kami ataupun apapun itu Tuhan, itu tidak membuat kami putus asa untuk tetap bersuka cita, untuk tetap merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam segala umur mereka dan juga kebutuhan hidup mereka. Kiranya Tuhan Kau hadir melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan kesehatan kepada mereka dimanapun mereka Tuhan. Engkau tetap menjaga dan memberkati mereka. Biarlah semua rancangan-Mu indah di dalam cita-cita mereka. Bantulah mereka Tuhan untuk menyelami kasih Tuhan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, di dalam kesakitan mereka Bapa. Mari Engkau jamah tubuhnya yang sakit, Kau pulihkan dan Engkau berikan kesempurnaan, kesembuhan bagi mereka Bapa. Secara khusus di dalam pemulihan anak-anak jemaat-Mu di dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Gilbert Situmorang dan juga Catherine Boru Manalu dan juga Kenny Manik. Kiranya pemulihan yang luar biasa Tuhan berikan bagi tubuh jasmani mereka. Kuatkan dan mampukan mereka Tuhan untuk menikmati kesehatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, secara khusus tubuh jasmani mereka. Kami mengucap syukur untuk satu hari ini pada tanggal 23 Januari 2025 telah berulang tahun Ibu F. Boru Tahuruk dan juga Ibu K. E. Boru Sitohang. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberkati kedua ibu kami yang bertambah satu usia di tengah-tengah kehidupannya. Kiranya Engkau semakin memberikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Kuatkan mereka dalam segala hal, mampukan mereka menikmati kasih Tuhan. Berkati Tuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu yang di dalam masa pergumulan. Engkau kuatkan mereka dan Engkau mampukan mereka melihat kebenaran kasih Tuhan, melihat kekuatan Tuhan di tengah-tengah pergumulan itu Bapa, sehingga mereka semakin kuat dan semakin yakin bahwa mereka mempunyai harapan yang pasti di dalam Tuhan, dan Engkau buka jalan bagi mereka sehingga mereka boleh bersuka cita dan berkemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.